Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah mempertemukan kedua saudara kita, Heraldus Panji Arikson dan Christabel Sabina Warau, untuk menjalin cinta kasih sepanjang perkenalan mereka. Keduanya telah menetapkan langkah untuk berjalan bersama memasuki sebuah lembaga yang diperkenankan Tuhan, yaitu Ikatan Pernikahan Kudus. Kini mereka mengawali perjalanan bersama dengan menapaki gerbang, memasuki rumah Tuhan, di mana mereka akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan yang menyatukan cinta mereka berdua. Marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh. Kita memasuki ibadah ini, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
mencintai saudara. Ketika kita memasuki sebuah ajang pernikahan, maka saya menyadari bahwa setiap orang, baik yang sudah ada di dalamnya maupun yang akan memasukinya, perlu memahami terlebih dahulu apa sesungguhnya pernikahan itu. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada kita semua, khususnya kepada Panji dan Tata yang saat ini menjadi man of the match atau woman of the match, ya, yang menjadi pusat perhatian kita. Apa sih pernikahan itu? Sambil berpikir, saya ingin menjawab dari kacamata saya sendiri. Pernikahan merupakan sebuah event yang merayakan dua hal, yaitu perbedaan dan kesetaraan. Dan di dalamnya kita akan semakin diperlengkapi untuk menjalani kehidupan yang baik. Kenapa disebut event? Soalnya pernikahan itu perlu disiapkan terlebih dahulu. Sama seperti kalau kita menyambut event-event yang lain, event konser, event pertandingan sepak bola, atau event apapun, biasanya ada persiapannya terlebih dahulu. Dan kemudian juga ada selebrasinya. Menang kalah, baik atau tidak baik, ramai atau tidak, pasti ada selebrasinya. Dan pernikahan juga kita selebrasikan. Tetapi selebrasinya tidak hanya saat ini saja ketika kita menjalani ritualnya, tetapi juga dalam hidup setiap hari, bahkan setiap waktu. Oleh karena itu, biarlah Panji dan Tata juga boleh menyadari, menghayati betul apa yang mereka masuki saat ini. Sebuah pernikahan bukan hanya berlangsung sejenak atau terbatas dalam waktu ini, tapi juga berlangsung terus sampai kematian memisahkan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami dan juga saat ini kalau bersama-sama dengan saudara kami Heraldus Panji Arikson dan Christabel Sabina Warul, kami diperkenankan untuk mendukung mereka memasuki kehidupan pernikahan. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang memberikan kepada kami kemampuan untuk menghayati makna pernikahan di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani, supaya ia memperlengkapi kami menjadi manusia yang lebih sempurna. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, saya akan membacakan ayat Alkitab yang saya ambilkan dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 dan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ditulis, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Demikianlah bacaan Alkitab kita untuk hari ini. Semoga ia bisa menjadi landasan bagi kita dalam bertindak, dalam merenung, dan dalam menunjukkan perilaku yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak sebutin kalimat itu, diganti dengan kalimat yang beda. Baik, kita akan merenung bersama-sama tentang kehidupan pernikahan. Nah, kalau saudara-saudara berdua tadi telah mendengar pembuka yang saya sampaikan tentang apa arti pernikahan, maka di dalamnya ada perayaan tentang dua hal besar, yaitu perbedaan dan kesetaraan. Kenapa perbedaan? Sebab sejak awal Tuhan telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang berbeda.
Dan itulah yang harus dihayati dan dipahami betul oleh setiap orang yang menikah. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan persis sama. Mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu pasti ada bedanya. Ya, maksud saya jenis kelamin yang sama pun tidak ada yang sama persis. Dan oleh karena itu kita perlu menyadari itu. Kenapa? Soalnya ketika kita memasuki kehidupan pernikahan, kita akan berhadapan dengan orang yang sama sekali berbeda dengan kita. Orang yang bisa memiliki selera lain dari kita. Orang yang juga mungkin memiliki keinginan lain dari kita. Nah, kalau kita kemarin mempersiapkan diri pada hari Rabu, saya masih ingat waktu diminta untuk menaruh mikrofon di depan meja berlutut. Panci menaruhnya di satu sisi, kemudian Tata bilang di sisi yang ini saja, gitu ya. Itu sudah menunjukkan salah satu sifat perbedaan. Dan itu yang sebetulnya mesti kita rayakan. Maksudnya dirayakan itu apa? Maksudnya kita bergembira karenanya. Ada orang yang gak suka kalau harus berbeda dengan yang lain. Ada orang yang lebih suka kalau segalanya sama dengan yang lain. Tidak terkecuali masyarakat kita. Oleh karena itu di zaman sekarang kalau kita melihat, kalau ada event-event tertentu, yuk kita pakai dress code, ayo kita samakan semua. Apakah itu baik? Di satu sisi bisa bilang baik, tapi belum tentu itu baik secara menyeluruh. Saya lebih prefer untuk memilih sesuatu yang berbeda, yang lebih kaya rasa, yang lebih penuh dengan kelainan gitu ya. Orang mungkin nggak suka dengan yang kelainan. Kelainan itu kan seringkali dipakai sebagai sesuatu yang konotasinya negatif. Tetapi justru dalam kelainan, dalam perbedaan, kita akan menemukan makna kehidupan yang lebih kaya, yang lebih mengembangkan kita. Dan itu juga yang menjadi maksud Tuhan ketika dikatakan di sini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu satu jenis saja. Tidak baik kalau manusia itu tidak ada yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu, aku akan menjadikan baginya seorang penolong, seorang yang berbeda dari dia. Supaya dia bisa menemukan sesuatu yang lebih kaya, sesuatu yang lebih baik. Nah, sekarang kalau saya tanya sama Panci dan Tata, apakah kalian sudah menemukan perbedaan di antara kalian? Selama perkenalan, selama pacaran, kalian mungkin akan mengatakan, kami sebisa mungkin menemukan hal-hal yang sama. Ya, kalau orang ditanya, apa yang membuat kalian yakin bahwa ia adalah pasangan yang sesuai, ia adalah jodohmu? Tidak sedikit saya dengar orang mengatakan kami punya banyak kesamaan. Tetapi jarang yang mengatakan kami punya banyak perbedaan. Padahal buat saya pernikahan adalah masalah perbedaan. Ketika kita semua tidak bisa menerima perbedaan, lalu maunya semua disamakan supaya bisa akur, supaya bisa baik, maka kita tidak pernah sejalan dengan semangat pernikahan. Mungkin kita melakukannya dan memperbaiki status kita di KTP tadinya belum kawin atau belum nikah, kemudian jadi nikah atau kawin gitu ya. Tetapi sesungguhnya perilaku kita kalau belum diubah, belum mencerminkan bagaimana kita mau melaksanakan semangat pernikahan itu. Jadi supaya bisa masuk ke pernikahan, rayakanlah dulu perbedaan. Senangilah, saya ketemu orang yang beda. Apakah itu mudah? Buat saya tentu tidak. Karena kita semua mungkin sudah didesain, sudah disetel untuk mikir kalau mau harmonis, kalau mau selaras, ya sama. Ya enggak? Kenapa? Karena seringkali ketika kita berjumpa dengan perbedaan, kita khawatir akan terjadi konflik, akan ada masalah. Ya, kalau saya dengan istri saya yang di sebelah sana itu, ya, yang mana coba, tahu nggak? Ada 3 di situ ibu-ibunya soalnya. Ya, saya yakin kalian belum kenalan sama mereka juga. Jangan salah, ada istri pendeta satunya juga di situ soalnya.
Ya, saya dengan istri saya itu pada awalnya begitu bertemu juga membayangkan bahwa kami akan menemukan sebuah hal yang sama. Banyak hal yang bisa kami nikmati bersama-sama karena hal-hal yang sama. Mungkin dari ciri, mungkin dari karakter, mungkin dari sifat, mungkin dari kesukaan gitu ya. Ternyata dalam kenyataan saya menjumpai sesuatu yang jauh dari ekspektasi. Karena ketika saya mau menikah pun saya punya bayangan saya akan bersama-sama dengan orang yang bisa diajak kerjasama, jalan sama-sama, dan juga akan punya banyak kesamaan. Tapi ya Ji, saya ngajak dia nonton bola aja dia nggak betah. Baru 5 menit pertama dia udah ninggalin kursi gitu ya. Dia sukanya nonton katanya. Tapi kalau diajak nonton film di bioskop, dia biasanya lebih sering tidur ketimbang saya. Saya juga senang nonton gitu ya, walaupun jenis genre filmnya berbeda. Tetapi apakah itu berarti saya mengatakan saya nggak menikmati hidup sama dia? Dia orangnya lebih senang dengerin orang. Saya lebih senang apa ya? Ngomong. Enggak, siapa bilang? Ya. Bapak Ibu, saya kelihatan orang yang senang ngomong nggak? Belum tahu saya berarti Bapak Ibu. Ya. Tapi ya oke lah, saya cuma mau bilang kami beda, tidak sama. Tapi insya Allah ya, minggu depan kami masuk ke 10 tahun pernikahan. Jumat depan, persis 1 minggu dari sekarang. Susah, ada susahnya. Senang, ada senangnya. Ini bukan mau pamer, bukan minta diselamatin juga, gitu ya. Ya, cuma mau ngasih tahu bahwa saya masih ingat gitu ulang tahun pernikahannya kapan. Masa ulang tahun orang doang diingat? Ya, jadi perbedaan itu unik. Perbedaan itu yang membuat sebuah kesatuan menjadi indah. Ya. Tetapi jangan cuma berpandangan kita berbeda, lalu semuanya mesti dibedain. Dan ketika beda menimbulkan konflik, nggak akur-akur, nggak damai-damai, nggak apa-apa. Kata Pendeta Yosi, beda itu bagus. Tetapi jangan sampai di situ saja penghayatan perayaannya. Ia juga harus dilengkapi dengan kesetaraan. Artinya apa? Kalau saudara-saudara selama ini menyaksikan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan, entah di GKI atau di gereja-gereja yang lain, itu laki-lakinya ditaruh di sebelah kiri dulu, perempuannya ditaruh di sebelah kanan. Kalau saudara-saudara perhatiin, sekarang laki-lakinya di kanan, perempuannya di kiri. Mereka mau kebalik-balik juga saya nggak ambil pusing. Kenapa? Sebab dulu orang suka bilang, laki-laki itu kepala rumah tangga. Ketika dia dipersatukan dan jadi suami, maka dia akan menakodai rumah tangga itu. Dalam konsep pemikiran Kristen tidak demikian. Laki-laki tidak ditempatkan di atas perempuan. Laki-laki tidak ditempatkan sebagai pemimpinnya perempuan. Malah sebaliknya kalau kita baca di teks Alkitab, seorang perempuan dihadirkan sebagai seorang penolong buat laki-laki. Kira-kira orang yang ditolong itu lebih kuat atau lebih lemah? Lebih lemah. Jadi perempuan yang lebih powerful, perempuan yang bisa menjadi penolong buat laki-laki. Tetapi bukan berarti perempuan juga lebih tinggi kedudukannya dari laki-laki, tidak. Dua-duanya sama. Jadi nanti kita tidak akan menyaksikan yang namanya tuker-tukeran tempat. Mau di mana kiri kanan, dua-duanya posisinya sama, kedudukannya sama. Dan itu juga menandai pemahaman bahwa di dalam pernikahan dua orang yang berbeda ini lokasinya, statusnya, hak dan kewajibannya sama. Jangan ada yang merasa saya lebih penting dari kamu, saya lebih VIP dari kamu. Entah karena latar belakang saya adalah seorang yang anak bos, atau karena saya pendidikannya lebih tinggi dari kamu, atau saya gajinya lebih besar dari kamu. Ketika orang memasuki pernikahan semuanya jadi sama. Dan untuk itu dibutuhkan penerimaan, supaya yang beda bisa diperlakukan setara. Dan menerima itu bukan perkara yang mudah. Karena itu saya memilih satu ayat lagi di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang juga sering dipakai oleh setiap orang yang menikah. Tadi gimana bunyinya? Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ia itu siapa?
Tuhan, Allah. Biasanya orang membayangkan waktunya itu kapan? Yang akan datang. Kita akan memandang masa depan. Sekarang ini belum indah, tapi nanti akan jadi indah, akan dibuat indah sama Tuhan. Dan itu barangkali juga yang ada dalam pikiran setiap orang yang menikah. Sekarang ini belum indah. Gimana Panji sama Tata? Sekarang udah indah belum? Belum ya. Nanti indahnya setelah dijalani gitu ya. Nah itu persepsi yang salah kaprah. Justru ketika kita memasuki saat ini, ketika kita ada dalam waktu sekarang ini, kita menjadi melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Kenapa? Karena di sebelah saya ada orang yang berbeda, pun setara dengan saya. Dan dia dijadikan Tuhan buat mendampingi saya, buat menjalankan kehidupan, dan membuat saya lebih lengkap. Kenapa? Sebab dengannya kita bisa belajar tentang kehidupan. Kita bisa semakin tahu saya ditempatin Tuhan buat apa. Supaya bukan sekedar hidup, numpang lewat di dunia ini, lalu selesai dan mati. Tetapi supaya hidup saya ada artinya. Dan karena itu saya diperlengkapi dengan seorang yang menolong saya. Dia berbeda, it's okay, it's fine, it's good, it's fantastic, it's wonderful. Seperti tadi ketika kita bilang, kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan pasangan kita itu adalah sosok Allah yang menyertai kita. Sosok Allah yang begitu indah yang dihadirkan buat kita. Indahnya kapan? Setiap kali kita lihat dia, harusnya jadi indah. Masalahnya, kalau orang udah lama berkeluarga nih ya semalam saya ngobrol juga sama istri saya. Kita udah mau 10 tahun nih. Tapi kok kalau kamu dicium sekarang lempeng-lempeng aja ya? Ya maksudnya lempeng tahu ya? Seperti nggak ada emosi. Terus dia bilang, iya barangkali udah 10 tahun. Soalnya setiap hari lihat kamu sih katanya. Ya kalau lihat kamu terus jadi apa? Jadi bosan gitu ya. Ya mestinya ketika kita lihat pasangan kita bilang kita ngelihat Tuhan di situ. Dan ketika kita lihat Tuhan, kita merasakan keindahan karena Tuhan itu indah. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Dan itu yang mestinya dijalani dalam kehidupan pernikahan Panji dan Tata. Ya, jadi Panji lihat Tata jangan bayangannya garis bulat gitu ya, kayak gini. Ya, wah ini indahnya kalau kelihatan kayak gini. Bapak Ibu ada yang tahu ini nggak? Kalau nggak tahu tanya sama Panji ya, dia pasti bisa jelasin. Tapi lihat Tata dan Panji Tata lihat Panji juga demikian. Ini adalah pancaran Tuhan, Tuhan yang indah, Tuhan yang ajaib. Dan karenanya di dalam memperlakukan pasangan kita berlaku seperti kita memperlakukan Tuhan. Kalau kita hormat sama Tuhan, kita hormat juga sama pasangan kita. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita bilang juga kita sayang sama pasangan kita. Dan itu mesti true, jujur, tulus gitu ya. Bukan ya karena kamu pasangan saya, ya udah kita formal aja ya. Tiap pagi cium kening, tiap pagi pelukan gitu ya, tanpa ada rasa apapun. Ketika bikinin kopi atau bikinin teh, ketika masakin pasangan kita makanan, ya biasa aja. Kalau itu yang terjadi, maka saya menggaransi pernikahan itu nggak akan jadi indah. Sampai kapanpun. Kita bilang someday gitu ya. Nanti di sana 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan jadi indah. Bohong. Kalau kita nggak mulainya sekarang. Kalau kita nggak menikmati dan merayakannya saat ini. Jadi sekarang kalau Panji lihat Tata, ya masih kelihatan gitu ya. Waduh ini cantik, indah, cakep. Waduh begitu luar biasa, saya ingin peluk dia, saya ingin cium dia. Tapi kalau cium jangan lama-lama ya Ji. Iya, jangan cuma sekarang, seterusnya, setiap perjalanan waktu menjadi momen di mana kita melihat ini orang beda, tetapi di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada keindahan. Kalau saya perlakukan dia dengan baik, maka keindahan itu saya alami, saya rasakan. Percaya deh.
Ya, kalau kita cuekin, kalau kita abaikan, kalau kita anggap dia barang, ya dulu kan kita pernah bicara itu juga. Ya, harus diposisikan sebagai suami, diposisikan sebagai istri, artinya apa? Diperlakukan begitu, jangan heran kalau 10-20 tahun nanti udah bosen, udah capek. Ada masalah dikit, konflik, marah, nggak bisa saling mengerti lagi. Pasti di situ kita akan bilang pernikahan ini nggak ada indah-indahnya. Jadi udah cukup belum wejangannya? Udah, soalnya saya juga nggak punya apa-apa lagi buat diomongin. Ya, tinggal direnungin dan dijalani. Semoga pertolongan Tuhan memampukan Panji dan Tata memasuki kehidupan pernikahan yang baik. Porzamila, salah. Amin. Saudara-saudara, kini kita akan memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Untuk menikah, maka setiap orang yang menjalani harus memahami makna dan tujuannya. Karena itu saya akan menyebutkannya bagi kita semua, terkhusus Panji dan Tata. Pernikahan adalah salah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai di hadapan kita, di hadapan Allah dan manusia, karena menyangkut rencana Allah dan hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Heraldus Panji Arikson dan Saudari Christabel Sabina Warou. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebahagiaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Baik, itulah yang perlu dipahami oleh Panji dan Tata setelah sebelumnya kita berdiskusi tentang maknanya. Kini Panji dan Tata saya mohon berdiri. Saudara-saudara, keduanya akan mengucapkan janji satu terhadap yang lain sebagai tanda cinta kasih mereka dan semangat berkomitmen terhadap ikatan pernikahan yang akan mereka masuki sebentar lagi. Saya persilahkan terlebih dahulu Panji mengucapkan janjinya. Dan kini berbalik, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ada tombol alasnya. Tekan agak lama. Heraldus Panji Arikson, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Ya, saudara-saudara, kini kita akan berdoa bagi mereka, memohon kekuatan dari Tuhan agar mereka dapat tetap memelihara janji yang diucapkan hari. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kedua anakmu, Heraldus Panji Arikson dan Christabel Sabina Warung, datang untuk memohon berkat-Mu. Peliharalah mereka dalam kesetiaan iman. Tunjukkanlah komitmen mereka melalui sikap hidup mereka satu sama lain, yang saling mengasihi, saling menghargai di tengah-tengah perbedaan mereka satu sama lain. Biarlah mereka boleh bersuka cita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, yang menyertai mereka setiap hari. Kiranya mereka juga boleh diteguhkan oleh Roh Tuhan, agar janji mereka yang diucapkan menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah pelembaraan hidup mereka hari demi hari. Amin. Ini saya akan meneguhkan kedua saudara kita ini, Heraldus Panji Arikson dan Christabel Sabina Warung, tetap berhadapan, tetap berjabat tangan. Saudara Heraldus Panji Arikson dan saudari Christabel Sabina Warung, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Di sini mereka akan menerima pemberkatan. Setelah pemberkatan dilakukan, saudara-saudara nanti diundang untuk berdiri dan menyambutnya dengan nyanyian doxologi. Saudara Heraldus Panji Arikson dan saudari Christabel Sabina Warung, Allah yang Maha Murah menganugerahkan saudara anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama sebagai suami dan istri dalam ibadah, kasih setia, dan pemurnian. Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara, dengan demikian sebetulnya sudah nyatalah mereka sebagai suami istri yang diberkati Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Akan tetapi kita juga akan menyaksikan beberapa tindakan simbolis untuk memperlengkapi seluruh rangkaian peneguhan dan pemberkatan nikah mereka, yang akan diawali dengan cium kasih dari mempelai laki-laki, yaitu Panji terhadap istrinya. Disaksikan oleh kita semua di sini. Saya persilakan Panji mencium istrinya setelah terlebih dahulu membuka cadar tentunya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang melihat di sini mungkin kelihatan canggung, tapi saya yakin mereka udah gak canggung kalau soal beginian. Ya. Jadi percayalah mereka bisa menunjukkan ekspresi cinta kasih mereka. Dan kemudian ini akan dilanjutkan juga dengan sikap iman mereka yang mau memelihara komitmen dengan memasang cincin satu terhadap yang lain. Dan cincin ini merupakan tanda bahwa mereka akan memelihara ikatan pernikahan mereka sampai akhir hidup mereka. Saya persilakan Panji untuk terlebih dahulu mengenakan cincin sambil menyatakan janji setianya. Christabel Sabina Warung, aku memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu.
Ya, dan sebaliknya Tata juga akan memberikan cincin kepada suaminya sebagai tanda komitmen cinta kasihnya. Heraldus Panji Arikson, kuberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu. Ya, jadi itulah tanda yang mereka sematkan satu sama lain. Dan kendati pada suatu saat cincin itu mungkin hilang atau tidak ada, yang diharapkan adalah semangat cinta kasih dan kesetiaan di dalam hati mereka masing-masing tetap tersimpan untuk mengasihi satu sama lain. Dan kini Mereka akan menandatangani piagam atau surat nikah gerejawi. Setelah itu mereka juga akan menerima Alkitab. Bersama-sama ya mereka berjanji untuk melandaskan kehidupan pernikahan dalam kesetiaan kepada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, mereka nggak sabar mau lihat saudara-saudara, mau ngasih lihat cincinnya, ya. Tapi sebelumnya saya mau ngasih nasihat dulu pada mereka. Ya, saudara Heraldus Panji Arikson dan istri, masyarakat telah mengakui saudara berdua sebagai suami dan istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan oleh Allah di tengah-tengah jemaatnya di sini. Dan berlakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara berdua, supaya keluarga saudara menjadi berkat. Ya, sekarang silakan lihat ke arah yang sudah menunggu. Saudara-saudara sekalian, inilah keluarga yang baru, keluarga yang masih menantikan dukungan dari kita semua. Karena itu dukunglah mereka dalam doa, dalam materi, dalam berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Supaya mereka pada akhirnya bertumbuh dan menjadi pribadi yang semakin sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, sebuah keluarga baru telah Tuhan resmikan di tengah kami. Biarlah mereka belajar hidup bukan lagi untuk mereka sendiri, tetapi untuk memahami arti pentingnya
kehadiran mereka di tengah-tengah dunia, supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami mendoakan juga keluarga mereka, supaya melalui penyatuan ini mereka juga boleh semakin menyadari ada banyak perbedaan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah mereka, dan itu diberikan Tuhan untuk membuat mereka lebih mengasihi satu sama lain. Pimpinlah keluarga-keluarga ini ya Tuhan, agar dalam sukacita dan kegembiraan yang mereka rasakan, mereka boleh tetap mengingat Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan kami sebagai gereja-Mu, agar dalam pimpinan-Mu kami beroleh semangat dan sukacita untuk melaksanakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan-Mu. Biarlah kasih setia dan damai sejahtera-Mu boleh terus kami rasakan dalam upaya membangun kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang berbeda dari kami. Kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih, atas kasih karunia-Mu lah ibadah peneguhan dan pemberkatan Tata dan Panji boleh berjalan dengan baik. Atas kasih karunia-Mu lah jua hidup kami terpelihara sampai saat ini. Dan terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami transfer. Tuhan berkati orang-orang yang mengelolanya, sehingga semua hanya akan menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Saudara-saudara, pernikahan bukanlah sebuah hal yang mudah diwujudkan, apalagi kalau kita tidak memahami hakikat dan filosofinya. Karena itu biarlah kita boleh tetap menyadari bahwa di tengah-tengah kesulitan untuk menjalankannya, kita punya Tuhan yang memimpin langkah kita. Dan biarlah Panji dan Tata juga boleh menyadarinya tiap waktu, sehingga mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi tiap rintangan dan halangan di depan mereka. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan NKB 188 yang menjadi keyakinan kita, bahwa tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan.
Dalam kasih yang lemah lembut, memaafkan, pun murah hati. Hiduplah sebagai suami dan istri yang terus mengarahkan hati kepada Kristus. Mengarahkan hati kami kepada Kristus. Jadilah pribadi yang bersemangatkan kasih Kristus. Kami meyakininya sepanjang waktu. Teruslah mengasihi dimanapun engkau berada. Tolonglah kami ya Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah menuntun langkahmu. Biarlah terangnya menyinari sikapmu, dan kamu beroleh kedamaian dari Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menaungimu selama-lamanya. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Bersyukur dan puji Tuhan semuanya sudah berjalan dengan baik. Tapi Panji kok masih kelihatan tegang ya? Oke, mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Serpong, kami mengucapkan selamat buat Tata dan Panji. Selamat menempuh kehidupan yang baru berdua. Kami juga berterima kasih karena dipercaya untuk boleh melayani ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan kalian berdua. Memohon maaf apabila di dalam persiapan ataupun selama ibadah ini banyak kekurangan-kekurangan kami yang mungkin kurang berkenan kepada Tata, Panji, dan keluarga. Kalau orang-orang yang suka kasih nasihat, saya kayaknya belum pantas kasih nasihat ya. Belum tua soalnya. Sama Panji bedanya mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih maksudnya. Ya, kalau orang-orang itu mengibaratkan, mengatakan bahwa pernikahan, hidup berumah tangga itu jangan seperti rel kereta api. Tahu nggak rel kereta? Itu berarti Bu Dewi belum pernah lihat kereta api. Ya, rel kereta api itu kan selalu berdampingan. Kemana aja tujuan mereka sama, selalu berdampingan, bersama-sama, tapi nggak pernah bersatu. Tapi kan kalau rumah tangga, keluarga itu nggak seperti itu ya. Tadi kalau Pak Yosuf dikatakan banyak perbedaan, perbedaan itu juga harus disatukan untuk bisa berjalan bersama-sama. Kalau saya sih cuma mengingatkan, jangan pernah berjalan di rel kereta api, itu berbahaya. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Dia berarti Tuhan, karena kalian akan mendapatkan damai sejahtera. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesi foto. Yang pertama mempelai bersama dengan Pendeta Yosi. Silakan boleh naik ke atas.
Iya. Yang kedua, boleh tetap di situ, Pak Yosi tetap. Bu Rakel, kami persilahkan untuk mendampingi Pendeta Yosi untuk berfoto bersama mempelai. Ini baru ketahuan, Pak. Inilah istrinya Pendeta Yosi. Oh iya, boleh lepas masker, tapi mohon tidak untuk berbicara. Oke. Iya. Mempelai dengan penatua yang bertugas, nanti setelah ini kami akan masuk ke dalam dan waktu kami persilahkan kepada keluarga, kami memberikan waktu 30 menit. Mohon kalau masker dibuka tidak berbicara. Terima kasih. Acara kami serahkan ke keluarga. Terima kasih.